Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sudah lama saya tidak upload, maklum kesibukan terlalu banyak ya. Jadi kali ini saya akan upload kembali ini video tentang bagaimana kita menangani sebuah TV Changhong ini. Ini merek Changhong dengan kerusakan suaranya tidak ada. Nah, sekali ini saya akan membagikan tips atau cara mengatasi TV Changhong yang enggak ada suaranya. Dan kali ini TV-nya ini menggunakan suplai suara dan gambar melalui receiver ya, receiver digital. Nah, jadi mungkin saja berlaku juga untuk teman-teman yang menggunakan set-top box ya, karena set-top box dan receiver digital udah sama ya, suplainya melalui video. Nah, saya rasa seperti itu. Saya sendiri tidak pernah memperbaiki set-top box, tapi kemungkinan besar akan sama karena melalui video juga. Nah, seperti itu mungkin sedikit informasi dari saya. Dan kali ini kita akan menangani kerusakan TV Changhong dengan suara tidak ada ya. Begini caranya. Jangan kemana-mana, ikuti terus tutorial ini sampai selesai. Nah, jadi saya sekarang sudah di belakang mesin TV ini ya, atau di belakang TV-nya ini. Di receivernya, pertama sekali teman-teman cek receivernya ya, dengan menggunakan tester. Kalau yang sudah paham pasti sudah tahu ya, atau teknisi yang sudah mungkin lama berkecimpung di perbaikan TV pasti sudah tahu cara mengukur speaker. Caranya ini, kalibrasikan tester pada skala kali 1 seperti ini. Kemudian tester kan di pin speakernya ya, satu yang hitam di positif atau negatif tidak masalah, kebalik-balik, dan satu lagi disentuh-sentuhkan yang ini merah, sentuh-sentuhkan ke pinnya satunya. Kalau bunyi kresek-kresek berarti kemungkinan besar speakernya bagus, tapi kalau tidak ada bunyi kresek-kresek berarti dia rusak. Nah, ini kebetulan karena TV udah nyala, kita nggak mungkin ngetes ya. Seperti itu aja gambarannya. Dan setelah itu kalau memang speakernya bagus, maka teman-teman cari kerusakannya itu di komponen atau di blok audio. Blok audio ini yang ada isi suaranya, menandainya isi suara adalah urut aja di kabel speaker ini. Kalau turunnya nanti di dekat IC, maka IC yang terhubung dengan speakernya berarti itu adalah IC audio atau IC suara. Nah, seperti itu menandainya. Kalau kode IC atau nomor seri IC itu bermacam-macam ya. Dan TV Changhong ini ini dia IC-nya, IC suaranya. Kalau kodenya nanti kita lihat ya, setelah nanti selesai kita perbaiki. Jadi pertama sekali kita lakukan adalah pengukuran tegangan. Tegangan untuk IC suara berkisaran sekitar 12 sampai 20 volt ya. Itu tergantung tipe IC-nya, dan untuk TV Changhong ini biasanya sekitar 15 volt. Ini sudah kita siapkan. Nah, kita akan ukur 15 volt ya. Oke, jadi PCC untuk IC suaranya normal. Nah, jadi kalau sudah seperti ini artinya untuk suplai tegangan ke IC itu enggak ada masalah. Kemudian selanjutnya ada trik yang lebih simpel untuk mendeteksi kerusakannya, yaitu dengan memasang kabel AP ya, atau kabel audio video. Ini kita hubungkan dari receiver, itu receiver udah nyala dan TV juga udah nyala, gambar sudah ada, tinggal suaranya aja. Nah, seperti ini. Kabel warna merah dan putih adalah untuk suplai audio dari receiver digital ke TV, dan kabel merahnya kita tancapkan aja langsung di pin L in ya. Ini yang putih R in, L in dan R in, right dan left ya, kiri dan kanan. Jadi yang kiri sudah kita pasang,
tinggal yang kanan ini kita akan jumperkan aja langsung ke titik-titik, terutama pin R in yang ke IC audio ya. Ini dia titiknya, langsung ke IC nya ini seperti ini, tidak ada suara terdengar. Satu lagi juga tidak ada. Nah, jadi kalau sudah tidak ada seperti ini kemungkinan besar hanya dua yang kita temui, yaitu IC suaranya rusak atau mungkin transistor mute-nya itu lagi bekerja ya. Transistor mute-nya itu memblok mute sehingga IC suara tidak bisa bekerja. Itu biasanya masalah bisa jadi dari IC MICOM programnya, mungkin error sehingga mengeblok IC suara sehingga suara tidak bisa muncul ya. Jadi alternatifnya terutama adalah kita cabut dahulu transistor mute-nya, karena tadi kita jumper langsung ke R in dan L in ke IC suaranya tidak muncul, maka kita open dulu IC transistor mute. Jika nanti tidak muncul, baru kita akan ganti IC suaranya. Ini kita akan open terlebih dahulu transistor mute. Ini dia transistor mute-nya. Tergantung tipe IC-nya ya, karena IC berbeda-beda kode serinya. Cek aja di data IC-nya, nanti kita lihat pin mute mana, maka telusurin pin mute yang mana. Kalau untuk IC suara tipe Changhong ini transistor mute-nya itu dengan kode V602. Nah, ini dia. Jadi kodenya itu V602. Kalau gitu kita akan open aja untuk membuktikan apakah masalahnya di mute atau bukan ya. Kalau bukan di mute berarti bisa jadi di IC suara. Nah, seperti itu pendeteksiannya. Kita akan open aja. Sekarang transistor mute-nya sudah kita open teman-teman, dan ini dia transistor mute-nya. Dia menggunakan kode C2878 ya, kelihatan. Nah, kita akan open aja ini kalau memang nanti masalahnya di mute, karena kalaupun di open nggak ada masalah teman-teman ya, karena fungsi transistor ini hanya sebagai sensor memutkan atau mensenyapkan suara TV ini dengan tiba-tiba ya. Jadi kalau dia kita open ternyata bisa bersuara, bukan masalahnya, tidak selamanya, maksudnya kerusakannya itu ada di transistor ini teman-teman ya. Bisa jadi di IC MICOM ada masalah, mungkin data error ya. Namun biar jangan repot, kita lepas saja transistor mute-nya ini. Kalau dilepas juga nggak masalah soalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan nyalakan TV-nya untuk melihat hasilnya bagaimana. Ibu Dr. Anda Sofia Nah, dengarkan. MSI AKT. Suaranya sudah muncul ya. Artinya memang masalahnya ada di transistor mute itu, bukan di transistor mute maksudnya, di jalur mute, karena belum tentu itu transistornya rusak juga. Kita coba bagian R ini, oke, juga sudah muncul. Jadi seperti itu pendeteksinya teman-teman. Jadi jika kabel R in atau L in dari receiver ini kita colokkan di jalur input IC R atau L in IC suaranya tidak muncul, maka masalahnya bisa jadi di IC suara atau di mute-nya ya. Dengan syarat yang penting PCC IC suara hadir dengan normal. Namun jika muncul, maka masalahnya bisa jadi di jalur input R atau L in dari colokan AP ini menuju ke IC suara. Bisa jadi ada resistor atau elko yang mungkin rusak, atau mungkin IC AP ya, karena IC AP juga berguna atau berfungsi sebagai filter audio dan video ya. Namun jika suaranya kecil atau serak, bisa jadi di resistor atau elko di dekat IC suara ini, atau bisa juga IC suaranya rusak. Nah, seperti itu pendeteksiannya. Jadi
Cukup kita open aja ini karena nggak ada masalah ya. Kalau mau repot sedikit ya kita ukur lagi transfer ini. Kalau memang masih bagus maka masalah itu bisa jadi di data korup ya. Kita harus ubuk-ubuk lagi datanya, kan repot. Cukup cabut aja, nggak ada masalah. Nah seperti itu saran dari saya, semoga saya bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akan jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Film terbaik pilihan Dewan Juri. Siapa yang menjadi pemenangnya dan bagaimana kemeriahan acara malam